Jadi kita asdosnya ini bareng sama kakak satunya, Kak Tere, Tere. Gimana dirimu? Kita asdosnya bareng ya teman-teman. Halo, aku Asdos Teresia, bakal ngajarin kalian nanti ya. Kita bakal bareng-bareng sama Asdos Yolina juga. Untuk yang Asdosku juga. Kita absen dulu deh. Bentar ya. Dari Asdosmu dulu atau Asdosku? Asdosnya kamu dulu aja, Yo. Oke. Yang aku panggil jawab atau chat atau apapun ya. Maaf kalau namanya aku salah sebut ya. Aksal Sulfikar. Hadir, Kak. Oke. Hadir. Carolina Permatasari. Belum? Ada? Halo? Oh, hadir. Oke. Hadir. Terus Christophorus Bernardito. Apa ada anaknya? Hadir. Angelina Immaculata. Ada? Hadir, Kak. Jason Alexander. Ya. Ada nggak ya? Apakah hadir? Dirimu? Belum ya? Next. Jihan Syarifah. Hadir. Thierry. Hadir. Gabriela Winata. Belum ada ya? Gabriela. Oke, belum. Teresia Dwi Putriani. Oke, belum ada juga. Next. Jennifer Chandra. Apakah ada? Oke, hadir. Yuvargo Brilianto. Hadir, Kak. Hadir. Asyera Abigail. Hadir, Kak. Kak Erina. Hadir. Yang anak asdosku, apa ada yang belum aku sebutkan? Aku C. Aku baru join. Margareta. Terus apa ada lagi? Siapa? Sudah ya? Anak asdosku, apakah ada lagi? Gaby Winata nih, anak asdosku kan sih? Gaby tadi kayaknya ada. Oke. Jason belum ada ya, Jason. Oke. Bisa dilanjutkan ke Asdos Tere. Mau di absen anak-anaknya, kehadirannya. Oke, bentar ya. Lihat. Oke, untuk Asdosku. Sebentar. Untuk nama Regina Angelin hadir. Untuk nama Patricia Irewa Hadir, Kak. oke, gitu. Nama Angelin Margaret Hadir, Kak. Nuk
Elok, Hadir Kak. Martial Mangkei hadir. Charlene Francilia belum ada ya. Vincentius Anata Hadir Kak. Vincentius Anata hadir. Unique Valencia hadir. Ferdi Alvarez Genoveva belum ada ya. Untuk Margareta EGM, Verdi hadir. Margareta hadir. Untuk Belinda Vania Fradana, Belinda hadir. Kenapa Margaret? Ini yang Margareta EGM bukan ya? Iya C. Oh, Tadi tak kira CTR ternyata bukan. itu aku kok. Oh, yang awal tadi ta. Cindy Amelia Hadir C. hadir. Olivia Natalia hadir. Untuk Isabella Liman Hadir Kak. Melia Putri hadir. Grace Sharon hadir. Sama Iceng hadir ya. Apa ada yang belum aku sebutin yang ikut mungkin? Semua udah dipanggil ya, merasa terabsen. Ya. Nanti kalau nggak tercatat, kalian nggak tercatat belum memenuhi minimal nggak bisa ikut kuis loh guys. Jadi kalau yang merasa belum dipanggil bilang aja, Kak aku belum dipanggil. Iya. Mungkin yang belum dipanggil atau yang nggak menulis di asistensi nggak apa-apa, bisa angkat tangan tulis namanya ya. Tadi yang di tempatku atas nama Caroline Francilia belum ada ya. Mungkin masih kelas kali ya. Oke, lanjut aja ya, Yul. Boleh? Oke. Bahas dari sesi 1. Ya, pertama ini kalian kan baru materi itu dari sesi 1 sama 2. Nah, ini kalian maunya modelnya kita ajarin dari sesi 1 penjelasan lagi atau kalian mau tanya aja yang kalian nggak ngerti? Atau mau di-review dari sesi 1? Ya, siapa tahu ada yang masih ngerasa kurang jelas di mana gitu, bisa ditanyain. Iya, Atau mau di-review dari awal. di-review dari awal juga boleh kalau kalian mau. Santai teman-teman, santai. Kita bukan dosen kok. Iya. Review boleh, oke kita review ya. Oke, sebentar. Oke, aku share screen-nya. Udah kelihatan belum ya? Share screen-nya. Sudah Kak. Oke. Jadi yang pertama aku jelasin yang statistik 1 ya. Ini ke full ini enggak ya? Iya Kak. Ke full size ya? Oh ya. Jadi statistik 1 itu ini apa ya?
Ini nggak sih, ini yang kalian itu ya, kan tuh ada minimal 3 kali mengikuti kuis dan UTS. Jadi ini nggak cuman Asdos bohongin kalian ya, ini beneran dari dosen. Ya kita dulu juga gitu kok. Iya, kita dulu juga gitu kok. Tapi tenang aja. Asdes tuh baik. Terus statistik itu pastinya berhubungan dengan matematika ya. Jadi kalian yang mikir kalau misalnya psikologi nggak ada matematika itu kalian salah. Tapi matematikanya nggak serumit anak-anak IPA mungkin ya. Gitu. Terus statistik itu kenapa sih kita belajar statistik? Yang pertama itu kalau dilihat dari rasionalisme versus empirisme itu bisa dari behavioristik. Behavior itu kan perilaku ya. Jadi perilaku yang nampak yang bisa kita observasi, yang bisa kita statistikkan. Pembuktiannya secara empiris dapat ditangkap dengan panca indera. Lalu ada pendekatan kuantitatif. Itu memperkuat posisi psikologi dalam kancah ilmu pengetahuan. Jadi makanya tugas kalian juga kan disuruh nyari penelitian kuantitatif kan. Nah itu kenapa kalian harus belajar statistik. Terus juga ada pengembangan teori psikologi dari eksperimen, dari maksudnya pendekatan eksperimen yang membutuhkan adanya pengukuran yang akurat. Lalu ini juga. Lalu langsung ke sini ya. Sebentar. Itu ada peran statistik. Peran statistik itu sebagai recording atau pencatatan data dalam penelitian. Cara-cara menyajikan data dengan lebih ringkas dan bermakna. Terus dasar menarik kesimpulan terhadap suatu fenomena atau kejadian. Dan alat untuk melakukan analisa terhadap data-data fenomena yang tersedia. Landasan untuk melakukan prediksi terhadap suatu fenomena. Ini seperti ini, jadi kalian menemukan fenomena, terus kalian mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kalian menemukan variabel, lalu kalian dari variabel itu tuh kalian melakukan pengukuran secara statistik, dan itu akan menghasilkan jawabannya. Nah, yang pertama itu variabel. Variabel sendiri itu adalah segala sesuatu yang sifatnya bervariasi atau varians dan dapat diukur. Nah, statistik itu pastinya berhubungan dengan variasi dan ukuran. Apa yang bervariasi itu ada variabel. Variabel dalam penelitian tuh dibagi menjadi dua, ada variabel independen dan variabel dependen. Nah, kalau variabel independen itu variabel bebas, dia itu variabel yang mempengaruhi variabel Y-nya. Nah, kalau variabel dependen itu variabel tergantung. Jadi variabel itu variabel yang dipengaruhi oleh variabel X itu sendiri. Ini beberapa contoh variabel dari skripsi, misalnya intensitas melakukan freerider dan kebutuhan berprestasi pada mahasiswa psikologi. Menurut kalian mana yang variabel X dan mana yang variabel Y? Ada yang bisa jawab kah? Kalian masih ada yang bingung Atau ada yang bedain bingung? X sama Y. Gimana nentuinnya? Mungkin di kolom chat ada yang mau jawab mana variabel X, mana variabel Y. Kalau salah nggak apa-apa ya, Kak? Kenapa? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Nggak Kita apa-apa, bukan kalau dosen salah kok. nggak apa-apa. Nilai kalian nggak kita kurangi. Nggak dinilai kok. Masih bingung. Akan mau bantu kalian biar kalian itu paham, terus kalau di kelas itu bisa ngikutin gitu. Soalnya makin lama tuh statistik kan pasti makin susah, jadi biar kalian nggak ketinggalan. Iya, karena ini dasar juga kalian sebelum kalian statistik 2 sama psikometri. Gitu. Masih ada yang bingung ya. Kebutuhan itu Y, intensi itu X. Kak Yolina gimana? Kok nggak lupa juga sih sebenarnya. Sebenarnya ya kalau di Intensitas catatanku melakukan freerider itu X deh. Kebutuhan berprestasi, karena kan berprestasi itu mempengaruhi freerider dia. ya kalau di catatanku kebutuhan dulu. Baru Kebutuhan X. itu kebutuhan X. Freerider, intensi. Enggak kan catatan. Oh, Ya. kan karena ini ya, intensi melakukan freerider. Jadi kayak intensi itu
apa ya? Niat Kayak maunya niat gitu. maunya kalian untuk melakukan freerider. Jadinya freerider itu akan dipengaruhi oleh prestasi kalian gitu. Makanya freerider itu Y-nya. Kebutuhan berprestasi itu X-nya. Freerider itu apa? Freerider itu kayak misalnya kamu kerja kelompok, terus kamu tuh cuma numpang nilai gitu loh. Mudah nggak kalian? Itu konsep gampangannya tuh gitu ngomongnya. Jadi Ya, cuma freerider. numpang nilai gitu loh. Numpang nilai, kalian nggak Nah, bantu ngerjain. itu namanya free rider. Jadi kayak Numpang ada nama. niatan Ya, untuk gitu. cuma numpang nama. Iya. Gitu. Sebenarnya emang statistik 1 agak susah sih untuk menentukan variabel X dan Y-nya karena hampir mirip. Nanti kalau kalian di statistik 2 ada uji perbedaan atau uji satu jalur itu lebih gampang untuk menentukan variabel. Kita lama-lama pelajari. biasanya kebiasaan kok gitu. Ya, kebiasaan pasti kalian juga akan tahu. Sebenarnya nggak ada salahnya sih dari 2. Kalian bisa juga berprestasi yang X, yang Y, freerider yang X. Sebenarnya sesuaikan dengan yang dimaksud itu apa gitu sih. Lanjut ya. Ada yang masih bingung nggak yang ini tadi? Iya, yang X, Y variabel. ini. Aku juga agak bingung sih sebenarnya. Pokoknya kayak X itu mempengaruhi Y. Jadi Iya, X itu yang bebasnya. ya. Jadi misalnya kayak yang ini deh, yang kedua, kesepian dan kebutuhan berafiliasi pada lansia. Nah, jadi menurut kalian yang mana nih, yang X-nya? Kesepiannya Kak, bener nggak? Apa ya, aku menjelaskannya. Kalau menurut apa ya, kalau aku yang membaca itu lebih ke gimana ya, kayak kebutuhan dulu gitu loh. Kalau Bu Tina ngajarnya gimana? Kalau di aku dulu aku dulu kita diajari siapa sih ini ya? Diajarin Bu Mida ya. Apa Bu Lisa? Kalau Bu Mida itu ngomongnya gini. Jadi misalnya kamu punya kebutuhan dulu. Nah, karena kamu punya kebutuhan, makanya kamu kayak ada perasaan-perasaan gitu loh. Misalnya kamu kebutuhan, kamu harus punya teman. Kamu kebutuhan kalau ada teman. Nah, kalau kamu nggak ada teman, akhirnya apa? Dampaknya kamu merasa kesepian gitu. Betul nggak kalian? Jadi kayak dari kebutuhan kalian sendiri. Misalnya kalian kebutuhannya punya nih, kalian kebutuhan ingin mencapai ranking 1. Nah, akibatnya kalian rajin belajar, jadi ada rasa ingin motivasi yang tinggi gitu-gitu. Mudah ya dengan perkataan. Paham nggak ya? Kalimatnya emang agak susah. Kayak gampangnya gini. Kesepian itu berarti Y kan ya? Iya ya. Jadi kebutuhan buat. Jadi kan kesepian itu, iya. Karena kalian kesepian nih. Kesepian itu tuh dipengaruhi sama kebutuhan kalian untuk berafiliasi gitu. Jadi kalian merasa sepi. Jadi rasain sepi gitu. Jadi kesepian itu tuh dipengaruhi oleh kebutuhan kalian untuk berafiliasi tersebut. Kayaknya ini yang gampang itu yang ketiga ini nih. Nah, lebih kayak kelihatan. Emosi ibu. Kalau menurut kalian yang ketiga dan ini kecenderungan ibu melakukan agresi. Nggak dinilai kok. Mungkin kok kalian takut nanya ke dosen kan, kalian tanya asdos aja. Itu benar teh rata yang cuman maklum aja kadang. Oh, ada yang cetak. Nggak mau dibuka. Benar itu. Jadi yang katanya Angelina, kecerdasan itu yang karena kecerdasan itu yang mempengaruhi bagaimana ibu
itu berperilaku gitu. Agresivitasnya. Betul. Jadi kecerdasan emosinya ibu ini kan bisa misalnya kalian nanti ukur rendah, sedang atau tinggi. Gitu. Paham nggak ya? Iya. Paham lagi. Ada yang kurang paham, emang agak susah sih untuk menentukan variabel, tapi nantinya juga kalian pasti akan terbiasa kok untuk menentukan variabel. Gitu. Jadi coba dilatih aja baca-baca skripsi di repositori atau di jurnal-jurnal itu. Mungkin kita lanjut dulu aja ya. Ntar kalian kalau masih kurang paham bisa tanya aja. Selanjutnya itu jenis variabel. Jenis variabel itu dibagi menjadi 3. Ada variabel continuous, discrete, sama kategorikal. Kalau variabel continuous itu adanya sebuah range nilai yang jelas dalam kategori angka. Misalnya kayak temperatur, kecepatan mobil, kecepatan sebuah kejelasan nilai yang pasti. Misalnya jumlah simptom penyakit, jumlah kepemilikan mobil, jumlah kehadiran di kelas. Bedanya sama variabel continuous itu, kalau variabel discrete itu nilainya pasti, kayak misalnya jumlah kepemilikan mobil. Nggak mungkin kan jumlah kepemilikan mobil kalian itu 2,5, 2,3. Pasti ya jumlah kepemilikan mobil kalian itu ya 2, 3, 4, 5 gitu. 5. Pasti kan 40, 41, dan lain sebagainya. Lalu juga ada variabel kategorikal. Kalau variabel kategorikal itu berhubungan dengan kategorisasi atau kelompok. Misalnya gender. Gender kan ada laki-laki, ada perempuan, terus ada juga pekerjaan. Misalnya buruh atau karyawan swasta, karyawan negeri, dan sebagainya. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Kalian bisa singkat jadi NOIR. Nominal, ordinal, interval, sama rasio. Kalau data nominal itu data yang sifatnya kategori, misalnya jenis kelamin. Maksudnya kategori itu misalnya kayak misalnya 1 laki-laki, 2 perempuan gitu. Tapi sifatnya kategori. Lalu pekerjaan juga bisa. Misalnya kelas di sebuah sekolah. Kan misalnya ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, terus ada juga juara lomba. Juara lomba kan bisa ada juara 1, juara 2, juara 3, dan seterusnya. Terus data interval. Data interval itu data yang mengandung range atau cakupan yang tetap dan tidak mengandung nilai nol absolut. Maksudnya data interval suhu 0 derajat Celcius itu kan tetap ada suhunya kan, walaupun suhunya itu 0 gitu. Lalu kalau data rasio itu data yang mengandung range atau interval, tetapi memiliki nilai nol absolut. Misalnya berat suatu benda, tinggi suatu benda, ya kalau misalnya beratnya 0 pasti nggak ada beratnya, pasti nggak ada bendanya kan. Kalau misalnya tingginya ini, terus misalnya nih tadi udah diajarin kan. Nah, kalau intelijensi itu masuk ke jenis variabel apa dan jenis data apa? Ada yang bisa jawab? Jadi kalau variabel kan ada 3 variabel. Oke, intelijensi apa nih guys? Jenis variabelnya apa? Jenis datanya apa? Tadi nih jenis variabel. Terus jenis datanya apa? Yang jawab kah? Variabel continuous, iya benar, variabel continuous. Datanya ordinal. Benar. Datanya ordinal.
Tapi Intelijensi itu ordinal. Intelijensi itu interval Tergantung. nggak sih? interval. Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya ada dalam kurungnya, misalnya tinggi, sedang, rendah, nah itu kan ada tingkatan. Nah itu baru Ada ordinal. tingkatan. Tapi kalau Iya. cuman dibilang intelijensi gini, ini biasanya masuknya itu yang ke interval karena dia kan ada range nilainya gitu. Kalian mudah nggak ya? Iya. Jadi maksudnya interval itu tuh intelijensi itu kan anggap kayak IQ kalian gitu. Misalnya nilai IQ kalian itu 0, berarti kan bukan berarti kalian nggak punya IQ gitu loh. Tapi nilai IQ kalian ya 0 itu gitu loh. Kalian bukan nggak punya kepintaran, tapi kepintaran kalian itu ya segitu gitu. Gitu, paham nggak ya? Atau yang kurang paham nggak apa-apa bisa chat aja. Iya, data interval benar Cindy. Cihan benar pada continuous. Kalau ordinal itu intinya kayak yang tadi. Dia itu mengandung sebuah tingkatan, ada unsur yang lebih besar dan unsur yang lebih kecil. Unsur yang lebih besar tuh maksudnya ya kayak juara, adanya tingkatan kan, juara 1 pasti lebih tinggi daripada juara 2, juara 2 pasti lebih tinggi daripada juara 3. Kelas juga pasti seperti itu gitu. Kalau data interval itu ya dia ada range nilainya, tapi dia nggak ngandungin, nggak punya nol absolut gitu loh, kayak suhu ya, walaupun suhunya 0 tetap ada suhu. Kayak intelijensi, walaupun nilai intelijensi kalian 0 itu tetap ada intelijensinya kalian gitu. Aku kasih tips and trick biasanya kalau variabel psikologi kayak Intelijensi, kecerdasan emosi, intelijensi, apalagi ya, itu biasanya pakainya variabel interval. variabelnya variabel continuous, tapi ya datanya data interval. jenis datanya data interval. Kecuali kalau nanti dikategorikan. Ya, kalau di kategori Kan tadi itu ada contohnya nggak sih? Nah itu tingkat stres. Nah itu kan ada tinggi, sedang, rendah. Nah itu baru dimasukkan ke ordinal. Data ordinal. Iya gitu. Coba selanjutnya gelar dari universitas. Ada sarjana psikologi, ada sarjana teknik. Itu masuk variabel apa? Dan jenis data apa? Itu benar. Ada yang jawab ya? Ada. Benar kok, benar. Itu tuh. Isabella Lina. Terus Carolina. Iya, variabel kategorikal, datanya data nominal, betul sekali. Tapi kalau gini misalnya kayak gini, kalau gelar dari universitas S1, S2, S3, menurut kalian gimana tuh? Datanya data apa? Variabelnya variabel apa? Nah, jadi kalian sudah mudeng kan perbedaannya? Ngerti? Antara ordinal, interval, apa ada yang masih bingung teman-teman? Iya. Data. Itu tadi yang aku bilang S1, S2, S3. Jadi, kalau yang S1, S2, S3 benar kayak Gaby, datanya data ordinal ya, karena ada tingkatannya. Oke, lanjut kalau jumlah produksi mobil. Ini Thierry ini buat jawab yang ini. Ya, benar itu. Oh ya, Discrete ratio. Ya benar sekali. Discrete berarti kan ada sesuatu yang jelas. Jumlah produksi mobil kan nggak mungkin 1,5, pasti jumlah produksinya ya ada 100, 102 gitu. Nggak mungkin ada sebuah koma gitu. Datanya rasio juga benar. Kalau 0 ya berarti nggak ada mobilnya. Iya betul. Nggak ada jumlah produksi mobil gitu. Oke, contohnya nih yang coba tingkat stres seseorang. Itu masuk ke variabel apa dan jenis data apa? Variabel discrete, jenis datanya rasio. Discrete benar, jenis datanya rasio. Iya benar.
tingkat stres itu, tapi kalau tinggi, sedang, rendah itu jenis datanya apa ya? Ordinal, Ya, tingkatan kan? tetap ordinal ya. Iya. Oh ya, datanya ordinal ya, yang bisa bela Tapi iman. itunya bukan discrete, itunya kategorikal. Ya nggak sih? Variabelnya. Kategori. Ada kelompokan, di kelompok-kelompokin. Oh iya, dia ada kelompoknya soalnya. Ada tinggi, sedang, sama rendah. Oke, lanjut ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi untuk yang jenis variabel sama jenis data. Selanjutnya, mengapa sih jenis variabel dan jenis data itu penting? Karena untuk penentuan uji statistik yang tepat dalam SPSS. Jadi uji statistik itu ada banyak, ada uji hubungan, uji perbedaan, uji pengaruh, dan lain sebagainya. Terus penggunaan uji statistik itu juga memiliki syarat. Ini tugas kalian ya. Terus itu pokok. Kalian udah pernah nyoba-nyoba SPSS? Udah apa ada yang nggak bisa? SPSS penting teman-teman buat sampai semester depan dipakai terus. Ya, SPSS itu nanti sampai kalian sampai lulus kayaknya. Lulusnya itu juga kalian pakai. Kalau kalian pakai pakai metodenya kuantitatif, itu nanti juga butuh statistik untuk alat ukurnya nanti, untuk ketentuannya gitu. Sebenarnya sesi 1 sama sesi 2. Sesi 1 sih masih yang hafalan-hafalan aja sih, kayak variabel apa, ini apa. Tapi kalau kalian misalnya kuis, kalau dulu sih aku kuisnya per kelompok ya, dan nilainya itu nilai kelompok, jadi per kelompok tuh harus benar-benar tahu gitu loh semua materi yang udah diajarkan, karena nilainya itu berpengaruh kepada nilai kalian gitu. Jika ya misalnya nanti tuh ditanyanya tetap satu-satu, tapi nilainya akan nilai kelompok dan jawabannya cepet-cepetan. Dulu sih sebelum corona ya, cuman karena corona ini kayaknya nggak ada nilai kelompok sih kalian. Tetap nilai-nilainya, tugas-tugasnya individu. Tapi walau begitu kalian harus tetap memahaminya teman-teman. Iya. Ini sampai kalian nanti lulus bisa dipakai terus ini. Sampai kalian kuantitatif kayak aku sama Kak Yolina itu juga lagi kuantitatif, nentuin variabel X, nentuin variabel Y, terus harus pakai statistik juga, pakai SPSS dan lain sebagainya gitu. Tapi nggak usah khawatir, karena kalau untuk statistik tuh pasti gampang asal kalian mau mencoba latihan SPSS juga gitu. TSS tuh kayak gini modelnya. Jadi ada data view sama variable view. Data view tuh kalian buat ngisi angka-angkanya nanti. Misalnya kayak ini afiliasi sama emosi. Terus di variable view itu biasanya nanti kalian ketahuan nih measure-nya scale. Terus ini ada berapa datanya, data numerik kan, type-nya numerik, terus namanya bisa diganti gitu. SPSS mungkin nanti ya, minggu depan kayaknya ada. Udah sih ini dulu. Selanjut ke sesi 2 ya, atau sesi 1 ada yang masih mau ditanyakan? Yang bingung ditanyakan dulu aja sebelum makin jauh teman-teman. Nanti tambah bingung nanti jadinya. Sebelum makin jauh ini masih perkenalan. Kalau variabel, data. Nah, kalian tuh juga pentingnya tahu variabel, data itu soalnya di SPSS tuh nanti kayak harus disetting gitu loh. Ini kamu mau masuk datanya, ini data kayak kategorikal, nominal itu. Maksudnya data nominal atau data skill itu nanti interval gitu. Jadi kalian tuh harus ngerti. Soalnya kan di SPSS itu kan kalian cuma masukin angka. Nah, SPSS kan butuh kayak penerjemah gitu loh. Ini angkanya apa, diapain, maksudnya apa, angkanya itu dibuat seperti range nilai atau angkanya itu dibuat
kayak nominal itu kan anggapannya kayak label gitu loh. Nanti kalau di SPSS tuh nominal tuh kayak misalnya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau di data nominal laki-laki dikasih kode 1, perempuan dikasih kode 2. Nah, gitu. Nah, tapi kan kalau SPS, kalau kamu cuma tulis 1, 2 kan dia nggak tahu ini 1, 2 ini maksudnya apa? 1, 2 ranking kah? 1, 2 rasio kah? Atau cuman di label nominal kah? Gitu. Jadi makanya kalian harus pahami dulu ini data ini mau dimaknai apa? Dimaknai range atau kategori atau gimana gitu. Jadi kalian harus paham sedini mungkin. Karena ini akan selalu dipakai sampai statistik 2, sampai kuantitatif aja kita suruh hafalin lagi jenis data dan jenis variabel. Benar sekali. Gitu. Tapi nggak usah takut, kita bukan nakut-nakutin, tapi buat kalian justru lebih memahami lagi. Ya, jadi kalau kalian baca-baca aja. Nggak mudeng, tanya aja. Iya. Kita nggak seseram itu kok. Kita kayak Butina aja ngajarnya kayak ya udah kalian gimana. Butina nggak galak. Butina seumuran, nggak selalu jauh sama kita, jadi fine aja. Dosen statistik itu santuy-santuy. Kecuali Bumida. Nanti kalian nggak diajarin Bumida sih. Aku juga diajarin cuma 3 kali pertemuan sih, jadi dia masih baik. Ternyata kuanti. Enggak sih, nggak apa-apa. Kalau gitu kita lanjut ke materi sesi 2 dulu ya. Nanti kalau ada yang ditanya boleh tanya, nggak apa-apa. Bentar aku buka dulu. Kelihatankah? Kelihatan. Oke. Ini akan dijelaskan sama Yolina ya. Oke, next. Nah, ini yang tadi kan variabel. Variabel itu ada 3. Continuous, discrete, categorical, data ada 4 noil. Nominal, ordinal, interval, rasio. Next aja. Nah, ini teman-teman ini perlu juga dipahami. Jadi di statistik itu kan kita kan nanti kan dibuat penelitian gitu loh, jadi sebagai alat bantu pengolahan data. Nah, di mana kan jumlah manusia itu kan banyak kan teman-teman ya. Kalian misalnya kalau mau meneliti misalnya aja ya di WM, kalian mau meneliti tentang prokrastinasi. Prokrastinasi itu penunda-nunda pekerjaan. Tentang kecenderungan prokrastinasi di mahasiswa WM. Itu pun mahasiswa WM itu kalau kalian jumlah total semua berapa? Ribuan nggak sih? Kan banyak. Itu namanya populasi. Keseluruhan. Jadi ini di lingkaran ini tuh keseluruhan orangnya itu namanya populasi. Nah, kalau kalian penelitian itu biasanya nggak perlu sampai semuanya ya. Emang bagus kalau semuanya bisa. Berarti kan data kalian tuh benar-benar mewakili semua populasi tersebut, namun kan kadang kewalahan ya, jadi dipilihlah beberapa sampel itu juga harus dipastikan kalau sampel ini tuh mewakili populasi gitu, jadi mereka tuh punya karakteristik yang sama, punya kesempatan yang sama buat dipilih. Nanti kalian juga diajarikan di PMP ya tentang, tapi mungkin masih belum ya, nanti ada cara-caranya sendiri buat milih sampel, ada tekniknya, mau ngambil yang random sampling atau apa itu nanti ada. Jadi yang penting sampel itu harus merepresentasikan mewakili populasi gitu. Next. Oh, bentar. Kamu di next ya. Sabar. Oke. Nah, di statistik itu sendiri itu ada dibagi dua, statistik deskriptif sama statistik inferensial. Nah, statistik deskripsi itu lebih gimana ya? Dia itu lebih mendeskripsikan populasi, mencari informasi, terus mencari data-data dari suatu populasi. Jadi dia itu cuma gambarin, misalnya populasi mahasiswa Fakultas Psikologi KWMS. Nah, itu
ya udah dari situ aja, dari situ kita ambil, terus nanti itu ada tabel, ada chart, ada grafik. Nah, itu untuk menggambarkan misalnya kayak apa ya, jumlah ketidakhadiran mahasiswa Fakultas Psikologi selama satu periode, selama 1 tahun ajaran, itu ada tabelnya, nanti ada berapa orang, chartnya ada berapa. Nah, nanti kita maknainya tuh dibaca, misalnya oh mahasiswa psikologi itu grafik ketidakhadirannya itu meningkat atau menurun gitu. Nah, tapi kalau inferensial itu lebih ke ada generalisasinya sampel ke populasi. Jadi yang kayak tadi sampel sama populasi ya. Kan populasi kan besar. Terus ada sampel kan yang kecil. Nah, di mana kalau statistik inferensial itu misalnya kamu sudah meneliti. Nah, hasil datamu itu bisa mewakili seluruh populasi. Bisa. Jadi kan kamu menelitinya di apa namanya sampel tertentu kan. Misalnya kamu dari 100, kamu ambil sampelnya 5. Nah, kamu kan sudah baca ini 5 ini gimana datanya, kecenderungannya gimana. Nah, 5 sampel itu harus bisa mewakili dari seluruh populasi yang 100 itu. Makanya itu ada yang namanya tingkat kepercayaan. Tingkat kepercayaan itu kayak penelitianmu ke 5 sampel ini tuh seberapa bisa dipercaya. Biasanya kalau di ilmu sosial itu pakainya 95% kan, karena ya 5% ada kesalahan-kesalahan tuh masih dimaklumi. Tapi biasanya kalau kedokteran, farmasi itu biasanya 99%. Jadi kita masih untung teman-teman, 95% tuh lumayan. Nah, kalian kalau bingung ada ini kan generalisasi our sample to entire population. Nah, itu yang tadi aku maksud. Jadi penelitian kita ke sampel tertentu itu bisa diwakilkan ke keseluruhan populasi, jadi bisa dikembalikan gitu, digeneralisasikan. Nah, sampel error itu ya itu yang kan 95% kepercayaan, berarti yang errornya, yang ada miss-nya itu 5% gitu teman-teman. Next. Nah, ini ada tendensi sentral. Dan sentral ini untuk mendeskripsikan atau untuk melihat gitu loh, cari data dari penelitian, dari sampel yang dipakai. Jadi kan ada di sentral tuh ada beberapa. Ya, salah satunya ini ada min. Ini tuh narik nilai rata-rata. Ini harusnya kalian sudah pernah pelajari kan di SMA ya. Di SMA nilai rata-rata. Misalnya nilai rata-rata ulangan statistik, ujian statistik kelas A, berapa nilai rata-ratanya gitu. Ya, nanti jumlah nilainya dijumlah semua, dibagi jumlah orangnya, jumlah datanya. Next. Median itu nilai tengah. Nilai tengah itu jangan lupa, biasanya kan data itu urutannya kan beda acak. Nah, kalau mau lihat median tuh nilainya tuh harus diurutkan dulu. Jadi nanti terus baru dilihat nilai mediannya. Kalau misalnya kayak gini ini kan genap. Jadi kan nilai tengahnya itu 5 tambah 6 dibagi 2. Nah, ini kalau bahasa lainnya itu persentil 50% atau biasanya Q3 kalau nggak salah. Kuartil 2 kan nilai tengah. Terus modus itu nilai yang paling banyak muncul, data yang paling muncul. Jadi dilihat di data-datanya kalian mana nilainya yang paling sering muncul, yang frekuensinya sering ditampilkan, dipilih orang. Nah, itu namanya modus. Next. Nah, ini standar deviasi dan varians. Jadi varians itu sedikit berbeda nih. Varians itu data-data kalian yang dapat itu variasinya gimana. Nah, sedangkan standar deviasi itu kayak penyimpangan dari nilai min kalian tuh berapa, rata-ratanya kalian tuh berapa. Oke. Nah, jadi variasi itu gimana ya menurutmu? Variasi itu persebaran data kalian gitu loh. Persebaran data kalian tuh bervariasinya itu seperti apa? Biasanya itu nanti tercerminkan dalam bentuk angka. Nah, kalau standar deviasinya itu ketimpangannya, penyimpangannya, beda jauh dari nilai rata-ratanya itu seberapa. Nah, ini rumusnya kalian masih bisa mengerti nggak? Nilai kuadrat deviasi di total.
di min dikurangi data dikuadratkan diper jumlah subjek. Kalau standar deviasi nanti dikuadratkan. Kalau nggak bisa nulis, gemes. Dan next dulu aja, next dulu. Ini mau nanya apa yo? Deviation from mean. Kalian paham nggak yang warna hijau ini dapatnya dari mana? Yang warna biru ini dapatnya dari mana? Enak bisa ditulis gitu ya, nggak bisa tulis. Kayak gemes gitu. Jadi ini nih, kalau kalian lihat yang ada 1, 4, 5, 6, 9, 11. Nah itu kan kalau misalnya kita ngitung min itu rata-ratanya kan 1 ditambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 9, tambah 11, terus dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dibagi 6. Dibagi 6, terus minnya kan ketemu ini, 36 dibagi 6, jadinya 6. Nah, deviasi ini kita hitung 1 dikurangi 6 min 5 ya itu dengan kalian 4 dikurangi 6 nih, terus nanti yang biru dikuadratkan terus dibagi jumlah subjeknya. Nah kalau nilai standar deviasi itu nanti akar dari varians. Iya betul gitu sih, itu aja. Next dulu aja, Apa next? Terus lagi. Kalau kalian ada yang bingung, tanya aja ya, Kak itu angkanya dari mana muncul tiba-tiba? Nggak tahu. Nah ini nih, varians itu bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh data yang kita miliki itu tersebar. Jadi kan melihat variasinya, tersebaran datanya itu seberapa besar variasinya, persebarannya dari nilai rata-rata. Kalau standar deviasi itu melihat berapa data-data itu yang beda dari nilai rata-rata. Kalian mudeng maksudnya kan? Standar deviasi, varians. Pokoknya standar deviasi. Saya kalau di penelitian pakainya standar deviasi kok teman-teman. Pokoknya kalian harus tahu kalau standar deviasi itu kayak jumlah penyimpangan, jumlah yang berbeda dari nilai rata-rata data-data kalian. Next. Di tabelnya aja langsung deh. Ada tabel kan? Nah ini, kalau misalnya kalian tadi bingung yang ditulisnya mendatar, kalian bisa dibuat tabel gini teman-teman. Ini sangat membantu biar nggak bingung. Kalian paham kan teman-teman? Oke, aku nggak paham. Ada yang masih bingung? Yang nggak mudeng, yang bingung bisa ditanyakan. Oke, paham. Next. Paham. Oke, paham. Nah, ini kalian sudah pernah ngitung nggak sih? Yang nggak paham nggak apa-apa, nanya aja, nggak usah malu. Dulu aku juga nanya ini berkali-kali kok, saking lemotnya otakku. Dan ngitung pakai kalkulator, pakai tabel, pakai kertas. Kalau ada SPSS malah gituin. Oke, udah pernah kok Kak. Next saja. Nah ini juga subjek nomor 1, 2, 3, 4, 10 tes matematika. Ini kalian juga udah pernah belum mengerjakannya daripada nanti 2 kali kerja? Udah pernah kok Kak. Ada yang masih bingung kah buat ngitung ini? Ini ngitungnya sendiri-sendiri kan, tes matematika sendiri, tes olahraga sendiri, jadi jangan bingung ada 2 tabel gini. Nanti kan dihitung standar deviasinya, tes matematika berapa, variansi tes matematika berapa, terus SD-nya tes olahraga berapa, variansi olahraga berapa. Oke, next Kak, sudah paham?
Kalau yang masih bingung nggak apa-apa tanya, atau mungkin kalau malu ngechat rame-rame di private ke aku juga nggak apa, biar tidak ketinggalan teman-teman. Next ya, Jo. Ya next aja, yang ada tabel-tabelnya itu ya. Ini ya. Ini. Nah, kalian kan dari sini tuh bisa ada pemaknaannya kan teman-teman. Kalian misalnya ada kelas A dan kelas B, kalian sama-sama teliti nih. Nah, hasilnya itu seperti ini. Kalian bisa maknain, kalian bisa lihat dari nilai. Ini semua angka bisa dimaknai sih. Jadi kalian dari N ini pun ada maknanya. N ini jumlah, berarti jumlah A dan di kelas A itu ada 15, jumlah B ada 15 sama. Terus nilai minimum di kelas A itu 2, nilai minimum di kelas B itu 3, maksimumnya 20, maksimumnya 7. Nah, kalau min ini nilai rata-rata. Jadi di kelas A itu minnya 9,67. Yang di kelas B minnya 3,86. Nah, kalian bisa lihat kan minnya ini lebih tinggi mana, nilai rata-ratanya itu lebih tinggi mana antara kelas A dan kelas B. Misalnya ini nilai rata-ratanya itu tinggian kelas A, ya kan, bedanya sekian lah, 9 dikurangi 3 sekitar 6 sekian. Nah, tapi dilihat lagi dari nilai standar deviasinya. Nah, di kelas A nilai standar deviasinya itu 4,9, lebih besar daripada di kelas B. Jadi di kelas A nilai persebaran atau nilai variansinya data tersebut itu lebih besar persebarannya dibandingkan kelas A dari nilai rata-rata. Jadi anggapannya itu kalau misalnya nilai rata-rata di kelas A itu kan 9,6 lah ya, anggap aja 9,6. Nah, karena dia tuh lebih besar dari yang B, kemungkinan itu nilainya mereka yang lain itu agak jauh-jauh. Misalnya ada yang nilainya cuman 2, cuman 3, terus ada yang bahkan sampai 16. Jadi rentangnya tuh lebih jauh-jauh gitu loh. Persebarannya tuh lebih menyebar dibandingkan di kelas B. Kalau di kelas B itu kan cuman 1,1, berarti kan lebih kecil. Jadi nilainya anak-anak ini yang 15, jumlahnya 15 itu ya sekitaran nilai rata-rata ini. Jadi mungkin ya cuman beda-beda dikit, cuman 3, 4, 5, ya pokoknya sekitar dari min. Jadi persebarannya tuh lebih kecil gitu. Kalian paham nggak dengan kata-kataku? Di persebaran variansi penyebaran data di kelas A itu lebih besar, lebih banyak data-data yang tersebar dibandingkan di kelas B. Ada yang masih bingung? Atau kata-kataku ada yang bulat ya? Kalian paham teman-teman? Apakah bisa di next? Apakah kalian masih ada yang bingung? Kalau nanya beda kan kadang desimalnya kalau bisa dibulatin. Nah, gini teman-teman, kalau misalnya ini kan nilai SD-nya itu biasanya desimalnya angkanya jelek kan ya. Biasanya tuh kalian bisa ngambil angkanya itu 2 atau 3 angka di belakang koma. Jadi biar kalaupun nilainya kan pasti beda kan ya. Biar bedanya tuh nggak jauh-jauh banget. Jadi kalian bisa, jangan buletinnya misalnya kayak 9,6 terus kalian buletin jadi 10, itu jangan, itu terlalu jauh buletinnya. Jadi misalnya kalian 9,6667, kalian misalnya buletin 9,67 gitu masih gak apa-apa. Atau 9,667, jangan dibuletin langsung 10, itu nanti ke depannya selanjutnya ketimpangannya makin banyak, makin besar. Jadi pakailah 2 atau 3 angka di belakang koma, itu nggak apa-apa. Ada yang bingung lagi? Bisa tanya teman-teman atau private mungkin. Kalau masih bingung atau malu buat bertanya di depan teman-teman yang lain, nggak apa-apa private. Nanti aku bilang aku jelasin.
Next saja Kak Tere. Sepertinya sudah mudeng teman-temannya. Kalau bingung nggak apa-apa loh, tanya aja teman-teman. Jangan malu-malu. Nah, ini review tadi. Min itu apa teman-teman? Ayo, min apa? Rata-rata, Kak. Median. Nilai tengah, Modus. Ini masih nilai yang sering muncul. varians. Ya, sudah mulai senyap. Kalian masih bingung sama membedakan varian dan standar deviasi? Pusing ya. Kayaknya mungkin kalian lebih bakalan memahaminya kalau dari tujuannya ya. Tujuannya pokoknya kalau varians itu diingat-ingat aja, kalau varians itu berarti mau lihat data tersebarnya itu seberapa jauh data-data kalian itu tersebar dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata kalian 3. Nah, kalau variasinya besar, kalau nilai variasinya besar itu berarti nanti ketimpangannya tuh semakin jauh gitu, semakin bervariasi, bisa sampai 20, 19 gitu. Tapi kalau standar deviasi itu lebih ke berapa banyak data sih yang menyimpang itu, berapa banyak nilai yang berbeda dari nilai rata-rata itu. Di intinya varians dan standar deviasi itu seperti sekawan gitu loh teman-teman. Oke, next aja. Nah ini teman-teman, untuk SPSS apa ada yang mengalami kendala, masalah? Kalian sudah pernah memakai SPSS? Sudah pernah nyoba? Belum ya? Sudah pernah ini? Sudah kemarin tapi basicnya aja. Udah sampai nyoba ini kan, tapi sudah kelihatan angkanya kan? Yang ini nih, yang di tampilan slide ini. Sudah menemukan outputnya. Ada yang masih belum bisa? Atau masih bingung? Masukin data, masukin variabel view-nya, data view. Next saja Kak Tere. Itu ada tampilannya. Nah ini teman-teman, tampilan SPSS-nya. Kalian ngikutin langkah-langkah ini. Dimasukin datanya, masukin data angkanya di data view, dan kalau di variabel view itu nanti buat nentuin jenis datanya. Beda kan? Ingat kan kalian? Next. Di yang tabel terakhir aja. Dan ya itu nggak apa-apa deh. Nah ini kan hasil outputnya. Jadi kalian bisa lihat nih, variasinya segini, standar deviasinya tuh segini. Jadi SD dari ini sama angkanya. Jadi SD dari kesepian dan afiliasi itu sebesar sekian. Berarti sebesar ini data-datanya itu menyimpang dari nilai min-nya, nilai rata-ratanya 5,5 itu. Next. Ini sudah mengulang saja. Nah ini caranya yang buat lihat apa ini. Nanti jika ada menurut drama sih ini. Kalian juga sudah pernah mencoba yang ini, langkah-langkah yang ini. Ini kan lebih ke
Ada nilai modus, median. Ini kayak cara kedua. Ada 2 cara teman-teman. Beda sama cara yang tadi yang satunya. Kalau yang satunya itu kan cuman min, SD sama varians. Min, SD, varians. Nah, kalau cara kedua ini lebih lengkap gitu. Ada median, ada modus. Next. Di tabel terakhir. Next saja, ini caranya. Nah, ini semakin lebih lengkap teman-teman. Ada min, nilai rata-rata, median, modus, terus ada standar deviasi, ada varians. Sudah sih, ini dari sesi 2. Kalian ada pertanyaan dari sesi 1 sampai 2 ini? Atau kalian masih bingung yang itu ya, yang apa tadi, menentukan data variabel? Ya kalau ada yang bingung ditanyakan aja. Atau mungkin kalian ada tugas, ya kan ada tugas kan? Oh iya, yang tugas itu kalian gimana? menemukan kesulitan atau bingung gitu. Kalau mau ditanyakan tugasnya nggak apa-apa. Kalian udah selesai kerjain tugas belum? Siapa yang udah, siapa yang belum? Ayo. Deadline-nya kapan? Jangan lupa teman-teman. Semakin cepat semakin baik. Jangan prokrastinasi. Kayaknya, Cak. Maaf ya. Ya guys, tugas banyak jangan ditunda-tunda, ntar numpuk di akhir. Bingung. Kalau kalian waktu itu suruh carinya 5 soalnya itu cukup banyak. Lagi kalian nyarinya di jurnal Expedia. Kalian kelompokan atau sendiri sih? Individu kayaknya ya. Gitu ya. Kita lo dulu kelompokan dan cuma nyari 2 apa 3. Iya, 2 atau 3 kan. Aku Iya. melihat kalian mendapat tugas itu aku langsung shock. Wow. 5 di Expedia lagi. Ini kita dulu masih kelompokan berberapa ya? Ya kelompokan ini ya, Tere ya. Iya, kelompokan Astus itu. Astus. Udah jauh ya. Harus semangat. Sabar ya, kuliah online emang tugas menumpuk. Baru seminggu, semua matkul udah dikasih tugas aja. Aku minggu ini udah 2 kali presentasi kok. Iya, aku minggu depan 2 kali presentasi. Abnormal sama kuanti. Iya, kayaknya kalian ada suka dukanya kok. Dulu kita itu zaman saat isi 1 itu kuisnya tuh kan kelompokan teman-teman. Ini sedikit curhat ya biar kalian itu ngerti. Kuisnya kelompokan itu kayak duel gitu loh, kayak apa ya, cerdas cermat gitu loh, antara kelompok 1 dan kelompok 2 gitu. Dan itu kayak harus cepet-cepetan jawab gitu, cepet-cepetan angkat tangan. Jadi kalau kalian telat ya kalian nggak dapat nilai, terus nanti nilainya itu diakumulasi ya nilai setim. Jadi kalau pas kalian dan nggak boleh kayak rebutan, misalnya kalian dalam setim ber-5 itu kayak gantian gitu loh, nomor 1 ya orang 1 diduelkan nomor 1 orang 1 kelompok 1-nya. Jadi kalian tuh masih bersyukurlah kuisnya masih individu, jadi sesuai usaha kalian. Kalian nggak nyalain teman kalian dan kalian juga nggak kesel kalau teman kalian pun nggak bisa. Benar. Ya, kalau yang kita berkelompok itu kebanyakan kadang jadi overthinking teman-teman. Iya kak, aduh dia tuh nggak pernah nanya, diem doang. Karena kita nggak bisa cuman kita doang yang jawab. Gitu. Kalau bisa kita doang yang jawab, tapi nilai-nilai kelompok kan juga nggak enak tuh. Rugi di kita lebih tepatnya. Tapi kalian nih harus benar-benar ini sih, mahamin yang XY itu juga. Soalnya pasti kuisnya kalian itu nanti juga keluar tentang itu. Iya. Ditanyain ini apa? Sampai statistik 2 juga ditanya. Variabel X yang mana, variabel Y yang mana. Terus jenis data apa yang masuk kategori ini, jenis data apa yang masuk kategori ini, gitu. Benar-benar basic yang kalian harus pahami kak. Ya. Iya, dibaca-baca aja, dipahami. Pasti lupa, kalau teori itu pasti lebih cepat lupa ketimbang materi yang
kayak SPSS praktek gitu. Kalau SPSS kan pasti setiap kali kalian ada tugas tuh pasti kalian disuruh pakai SPSS. Jadinya pasti akan lebih cepat hafal, lebih nggak cepat lupa. Tapi kalau teori itu biasanya cuma dijelasin sekali, cuma diingetin sekali, terus habis itu ya udah gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kalian kelas lagi nanti yang PMP. Kasihan udah sore. Yang mungkin yang udah sekarang udah mulai PMP-nya nggak apa-apa kok, kalian kelas dulu. Atau kalian masih ada yang mau ditanyakan tugas-tugas kalian, ya kita nanti bantu sebisa kita. Tugasnya juga dikerjakan dengan baik karena nilai tugas itu juga tinggi ya, apalagi statistik. Persentasenya sekarang tugas dinaik-naikin. Iya. Makin lama makin naik tugas itu. Ujian diturunin. Kalau nggak diturunin, waktunya dipersingkat. Benar sekali. Tapi biasanya kalau dulu sih, kalau ujian itu biasanya statistik nggak pakai SPSS, cuman kalian tetap simpan SPSS kalian, gitu. Karena SPSS-nya kalian udah latihan di latihan-latihan tugas-tugas gitu. Di ujiannya biasanya udah berbentuk output, nanti kalian tinggal interpretasiin gitu. Cuman kalian mungkin belum ya, kalian masih ini, jadi dihafalin aja karena pasti jenis data sama jenis variabel itu nggak akan dijelasin lagi di selanjutnya. Dijelasin lagi nanti pas kalian di statistik 2 gitu. Tapi kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin sekian dulu dari kami. Kasihan kalian yang mau kelas. Gimana, ada yang mau ditanyakan kah? Mungkin chat aku gitu nggak apa-apa. PC. Ya kalau nggak chat via WA juga nggak apa-apa, atau PC juga nggak apa-apa. Chat di grup juga nggak apa-apa, biar mau belajar atau mungkin mau personal ya nggak